Fares pun hanya tersenyum sinis dan memanggil mereka berdua untuk dipermalukan. Fares bilang Raju dan Farhan adalah mahasiswa paling konsisten yang berada di urutan paling bawah. Fares menjamin bahwa mereka berdua tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kejam lidahmu res, Fares. Farhan nitrate and pre-rajulization. Malamnya mereka bertiga mabuk dan memaki-maki Fares. Farhan dan Raju iri dengan Ranco yang selalu peringkat 1 tiap ujian. Raju bilang jika dia bisa juara karena engineering adalah passionnya, sedangkan passion Farhan adalah menjadi fotografer alam liar. Bahkan Farhan sudah membuat surat lamaran dari 5 tahun yang lalu untuk dikirimkan ke salah satu fotografer alam ternama bernama Andre Istivan. Tapi Farhan malah lebih takut dengan ayahnya yang memaksa masuk ke engineering. Ranco pun menyarankan Farhan agar berhenti menjadi engineer dan menjadi fotografer alam liar karena itu yang dia kuasai. Ranco mengumpamakan, apa jadinya kalau Michael Jackson dipaksa ayahnya jadi petinju? Pasti dia nggak akan bisa seperti sekarang kan, kata Ranco. Sekarang giliran Raju yang protes. Ranco, aku ini cinta sekali dengan engineering, tapi kenapa nilaiku selalu jelek? Itu karena ente terlalu takut sama masa depan. Jarimu aja sampai penuh sama cincin jimat, kata Ranco. Satu karena takut kakaknya nggak bisa nikah lah, takut gagal ujian lah, takut nggak dapat kerja. Mereka berdua pun membalas jika Ranco juga sama penakutnya karena dia cinta mati dengan Pia tapi nggak berani ngomong. Kesepakatan pun akhirnya dibuat. Jika Ranco berani mengungkapkan perasaannya ke Pia, maka Farhan akan berani bilang ke ayahnya untuk menjadi fotografer. Sedangkan Raju akan melepas semua cincin-cincinnya dan berani untuk pergi wawancara kerja. Oke, deal, gas, kata Ranco. Chal. Langsunglah mereka bertiga pergi ke rumah Fares dan Ranco diam-diam menyelinap masuk ke kamar Pia sambil memegang tangannya. Ranco yang setengah mabok langsung menyatakan perasaan ke Pia yang sejujur-jujurnya bahwa dia menikmati saat-saat bersama di atas motor meskipun ada bapaknya Raju, dan Ranco juga ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Pia. Tapi ternyata si Ranco salah tangan dong. Now pitch me ati stupid. Ternyata itu tangannya Mona. Pia yang ada di sebelahnya pun sangat senang mendengar perkataan dari Ranco. Saat Ranco bicara tadi, bayi di perut Mona untuk pertama kalinya nendang-nendang. Apalagi pas Ranco bilang all is well. All is well. Pintu rumah Fares dikencingin dong apesnya. Cuma wajah Raju yang kelihatan sama Fares. Mereka pun langsung kabur dan sembunyi di kelas besar. Karena ketiduran dan sampai pagi, langsung sosokan ikut kuliah lah mereka ya kan. Lalu Fares masuk ke kelas dan melihat Raju yang masih teler. Habis kelar hidup ente. Can you tell us how an induction motor starts? Hi, everybody is here. Mr. Rastogi, let's have a cup of tea in my office. Raju yang sudah sadar benar-benar merasa bersalah. Fares pun meminta bantuannya untuk ngetik surat, di mana ternyata itu adalah surat DO untuk Raju sendiri. Mr. Raju Rastogi is rusticated from the Imperial. Raju pun menangis dan meminta maaf karena ayahnya pasti akan langsung meninggal ketika baca surat tersebut. Oke, kata Fares, Ranco pasti bersamamu semalam kan? Hapus namamu dan ganti namanya menjadi Ranco. Raju disuruh berpikir selama 7,5 menit saat Fares bercukur. Bingunglah Raju ya kan lur. Dia kepikiran Ranco yang sudah sangat baik dan berjasa di hidupnya. Tapi di satu sisi dia juga memikirkan nasib keluarganya. Karena nggak ada pilihan yang bisa diambil, Raju pun memutuskan untuk bunuh diri. Tubuh Raju lumpuh, tapi dia masih bisa melihat dan mendengar. Pia menyarankan agar mereka jangan terlihat sedih dan harus terus menghibur Raju. Berbagai cara dilakukan agar Raju bisa sadar, mulai dari surat DO yang sudah dibatalkan sama Fares, dibecandain, pesta besar-besaran di rumah sakit, ngelemparin mukanya Fares pakai panadar, tapi nggak ada yang berhasil. Terakhir ibu Raju dibelikan kain sari, tapi Raju juga masih belum sadar. Sampai akhirnya Ranco pun mencoba berbohong jika kakaknya Raju akan menikah tanpa biaya, tanpa mas kawin dengan Farhan. Dan cara itu ternyata berhasil lur. अरे तू उसको बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ। उसको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ हाँ। बेल्ट दिया, बेल्ट दिया। राजू, राजू, रंचो, हाँ? कमीना, कितना झूठ बोलोगे? बच गया। साले
Singkat cerita, Raju sudah sembuh dan masih harus pakai kursi roda. Hari itu Raju akan pergi wawancara kerja. Sesuai janjinya ke Rancho, dia melepaskan semua cincin-cincinnya. Dan ternyata diam-diam Rancho dan Pia sudah mengirimkan surat lamarannya Farhan ke fotografer idolanya Andre Istevan. Bahkan Andre sangat tergila-gila dengan foto Farhan dan ingin menjadikannya sebagai asisten. Farhan pun sangat senang melihat surat tersebut, tapi ayahnya pasti akan melarangnya. Rancho ingin Farhan harus bisa membuat ayahnya mengerti kalau kamu takut menghadapi ayahmu sekarang, yang ada hanyalah penyesalan di masa depan. Hari itu ayah Farhan sudah menyiapkan laptop mahal karena dia yakin Farhan akan diterima kerja. Farhan pun mendatangi ayahnya dan mengatakan jika dia tidak ingin menjadi engineer karena dia tidak paham ilmunya. Meskipun bisa, tapi dia akan menjadi ahli mesin yang buruk. Ayahnya bilang, fotografer mau jadi apa kamu? Yang ada kamu pasti akan ditertawakan. Ibunya pun menahan emosi suaminya karena takut Farhan tertekan dan akhirnya bunuh diri. Tapi Farhan berjanji tidak akan pernah bunuh diri karena Rancho memaksa Farhan menaruh foto orang tuanya di dompet dan membayangkan ketika senyum mereka berdua hilang saat Farhan bunuh diri, kata Rancho. Farhan ingin ayahnya bisa mengerti tanpa ancaman seperti itu. Farhan bilang, ketika aku menjadi fotografer mungkin gajiku kecil, mobil dan rumahku juga kecil, tapi aku akan sangat bahagia, benar-benar bahagia ayah. Sekali ini saja tolong dengarkan keinginan anakmu. Dan akhirnya, बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? जा बेटे अपनी जिंदगी जी। di kampus, Raju sudah mulai wawancara di salah satu perusahaan. Mereka bertanya kenapa Raju pakai kursi roda. Raju pun dengan berani dan jujurnya mengatakan jika dia melakukan percobaan bunuh diri karena dikeluarkan dari kampus gara-gara ngencingin pintu rektor pas lagi mendem. Mulai males lah mereka ya kan, dan menanyakan kenapa nilai Raju juga jelek-jelek semua. Raju pun menjawab itu karena faktor kekhawatiran. Keluarganya menaruh harapan besar padanya agar mereka tidak miskin lagi, dan itu membuatnya sangat takut sampai-sampai minta ini itu kepada dewa. Saat dalam kondisi koma, Raju berpikiran untuk tidak akan meminta-minta lagi kepada dewa. Raju hanya ingin berterima kasih atas apa yang sudah diberikan. Mereka pun bilang, Mas, kejujuran sampean ini gak bagus buat perusahaan kami karena kita butuh orang yang pintar diplomasi untuk ngurusin pelanggan. Ya, tapi kalau kamu bisa merubah sifatmu yang jujur ini, mungkin kita bisa pertimbangkan. Raju pun hanya tersenyum dan mengatakan jika sifatnya yang seperti ini sangat susah didapatkan setelah melewati banyak pengorbanan. Raju pun tidak mempermasalahkan jika dia ditolak dan akan tetap dengan sifat jujurnya yang seperti itu. Tapi saat Raju akan keluar, salah satu petinggi menghentikannya dan mengatakan, selama 25 tahun kami merekrut orang, mereka semua selalu bilang iya aja dengan permintaan kami. Kamu berasal dari mana? Kamu mau gaji berapa? Ayo kita diskusikan. सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। थैंक यू सर। Setelah itu mereka berdua mendatangi Rancho dengan menahan tangisnya. Mereka benar-benar berterima kasih ke sahabatnya tersebut. Sesuai janji, Pak Cukur pun akhirnya memotong kumis Virus karena Farhan dan Raju telah mendapatkan pekerjaan. ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए। Virus pun sangat dendam dengan Raju. Dia akan menyiapkan ujian akhir khusus hanya untuk Raju agar dia nggak lulus kuliah dan nggak jadi dapat kerja. Karena Pia nggak suka dengan cara ayahnya yang tidak adil, diam-diam Pia pergi ke kamar Rancho dalam kondisi mendem untuk memberikan kunci ruangan Virus. Pia mengatakan jika ayahnya membuat soal ujian akhir khusus untuk Raju dan mereka harus mencuri soal tersebut. Nah pas saat itu lur, Farhan belum tidur dan ngintip-ngintip, sedangkan Raju udah pulas jadi nggak dengar apa-apa ya kan. Awalnya Rancho nggak mau, tapi Pia terus memaksanya. Pia juga bilang jika setelah menikah nanti dia nggak mau pakai nama belakangnya Rancho yang aneh. Tapi Rancho bilang jika dia nggak akan mungkin menikah dengan Pia, terus jadinya malah begini. इम्पोर्टेंट हो। Then prove it. Prove it. पियानो। Prove it. Film pun kembali ke masa sekarang. Farhan teringat jika mereka belum memberitahu keberadaan Rancho ke Pia dan langsung menelponnya. Tapi yang ngangkat mbaknya dan mengatakan jika Pia hari ini sedang siap-siap untuk menikah. Waduh gimana nih? Yaudah kita coba pergi ke kondangannya Pia aja. Masih keburu kok, kata Raju. Karena Catur masih rewel minta ke tempat Rancho terlebih dahulu. Diikat lah ya kan biar gak berisik, mampus. Ternyata Pia akan menikah dengan Suhas. Mereka pun berniat menggagalkan pernikahan itu. Udah gila. Raju bertugas mengalihkan perhatian Suhas dengan cara nyamar jadi pelayan kamar dan bantu nyetrikain baju nikahnya. Tapi ditambahin saus-saus hijau dari kue.
Farhan pun menemui Pia dan mengatakan jika Rancho sudah ketemu. Cukup Han, semua sudah terlambat Han, aku mau menikah. Tapi Farhan tahu jika Pia masih mencintai Rancho dan sampai kapanpun Suhas nggak akan pernah berubah. Dia akan selalu pamer dan terus ngomongin uang. Enggak Han, dia udah berubah Han, dia nggak pernah ngomongin harga sedikit pun. Dan ternyata saat pernikahan dimulai, Farhan sadar jika mempelai prianya bukanlah Suhas, melainkan teman idiotnya Raju. Farhan pun menyiapkan mobil dan meminta Raju membawa kabur Pia. Raju akhirnya nekat menggagalkan pernikahan tersebut dan menyadarkan Pia, jika kamu gak menemui Rancho sekarang, maka itu akan menjadi penyesalan seumur hidupmu. रैंचो की शादी हुई कि नहीं ये नहीं पता। अरे नहीं हुई होगी यार, नहीं हुई होगी। Udah buat pesawat mendarat darurat, abu orang mati mau dicemplungin, sekarang gagalin nikahnya orang. Ngawur. Semua itu dilakukan Farhan dan Raju hanya demi Rancho, karena Rancho pasti akan melakukan kenekatan yang sama, kayak pas dulu nyolong kertas ujian. Karena Rancho khawatir Raju bunuh diri lagi kalau nggak lulus ujian, Farhan dan Rancho pun terus mencari kertas ujian tersebut, tapi nggak ketemu-ketemu. Lalu ketika Rancho nelpon Pia, sayangnya HP ada di sebelahnya Virus dan ketahuanlah kalau telepon itu dari ruangan kantornya ya kan. Lembar soal pun akhirnya ketemu dan mereka cepat-cepat fotokopi. Lalu ketika Virus sampai di kantornya, Rancho dan Farhan sudah sampai di kamar dan memberikan soal ujian khusus itu ke Raju. Raju pun heran melihat kelakuan kedua temannya. Selama ini mereka ngajarin Raju jalan yang lurus, tapi sekarang malah begini. Raju nggak peduli mau ujiannya khusus atau enggak, karena dia yakin akan berhasil dengan kemampuannya sendiri. Rancho dan Farhan pun bangga dengan prinsip Raju. Lalu tiba-tiba Virus pun datang dan menemukan kopian soal tersebut. Mereka bertiga auto dikeluarkan dari universitas. Jika besok pagi masih belum angkat kaki, Virus akan memanggil polisi. Pia pun akhirnya mengaku jika dia yang mencuri kunci kantor ayahnya. Lalu Pia mengatakan suatu rahasia yang selama ini ayahnya tidak tahu. Ternyata kakak laki-lakinya meninggal bukan karena terjatuh dari kereta, tapi karena bunuh diri. Selama hidupnya dia tertekan karena terus-menerus dipaksa untuk masuk engineer oleh Virus. Bahkan gak pernah sekalipun Virus bertanya anaknya ingin menjadi apa. Ternyata kakaknya bermimpi menjadi seorang penulis dan sangat ingin belajar sastra. Pia pun menunjukkan surat bunuh diri kakaknya yang selama ini disimpan. Meskipun Mona coba menghentikannya, tapi Pia sudah nggak tahan menyimpan semua rahasia itu. Pia mengatakan andai sekali saja ayah mengatakan untuk menjadi apapun yang dia suka, maka kakak pasti akan hidup. Lalu Pia mengucapkan kalimat yang sama persis seperti Rancho, bahwa kakaknya tewas bukan karena bunuh diri, melainkan karena pembunuhan. एक बार बस एक बार अब कि नहीं होती इंजीनियरिंग तो छोड़ दे, जो पसंद है वो कर। वो सुसाइड नहीं, मर्डर था। Malam itu hujan sangat deras, banjir dan macet di mana-mana. Rancho, Farhan dan Raju sudah membawa barang-barangnya, sedangkan Pia minggat ke rumah sakit. Di saat yang sama tiba-tiba Mona akan melahirkan, tapi ambulans nggak bisa datang karena jalan benar-benar macet total. Sampai akhirnya Rancho dan kawan-kawan melihat Mona. Pia pun meminta mereka membantu kelahiran Mona karena nggak bakalan sempet dibawa ke rumah sakit. Melalui webcam komputer, Pia akan memberikan arahannya. Virus pun marah melihat Mona yang dibawa ke ruang olahraga, tapi Pia langsung menenangkan ayahnya agar membiarkan Rancho DKK menangani kelahiran Mona. Mereka pun diminta mengambil handuk, gunting, selimut, dan lain-lain. Lalu Mona harus terus mendorong bayinya. Karena kepala bayi masih belum keluar dan Mona sudah kehabisan tenaga, Pia pun mulai panik karena di sana tidak ada vakum cup untuk menyedot bayi tersebut. Rancho langsung bertanya, bagaimana cara kerja vakum cup? Coba tunjukin. Setelah melihat tutorial cara menyedot bayi dengan vakum cup, Rancho yakin bisa membuat alat tersebut dengan menggunakan vacuum cleaner. Luar biasa. वैक्यूम क्लीनर सर, वैक्यूम क्लीनर। पर वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है रैंचो। प्रेशर में कंट्रोल कर लो। Karena tiba-tiba listrik mati, Rancho pun akan memakai inverter buatannya dan meminta bantuan mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengambil aki-aki mobil dan juga kabel. Vakum cup berhasil dibuat dengan tambahan blower kamera dan juga pengukur tekanan. Tapi Virus langsung pingsan ya kan dengar suara sedotannya, padahal belum diatur itu tekanannya.
Rancu pun berhasil menyesuaikan tekanan persis seperti vakum cup dan mulai menyedot. Mona yang juga sudah sadar diminta terus mendorong sampai akhirnya setelah itu tali pusar dipotong, tapi anehnya bayi diem aja dan sama sekali nggak nangis. Berbagai cara dilakukan tapi bayi tetap nggak nangis-nangis. Terpukullah Mona ya kan ngelihat bayinya kayak gitu. Tapi saat Raju ngomong all is well, bayi tiba-tiba menendang. All is well, Paul. All is well, Paul. All is well. All is well. All is well. All is well. Suatu keajaiban terjadi saat bayi digendong oleh virus. Tiba-tiba dia berkata, Sorry, laat marta tu. Bolan padega. Banda, chil kare banda. Rancu pun pergi dari sana karena dia sudah dikeluarkan, tapi Virus langsung menghentikannya. Virus mengingat hari pertama kuliah saat Rancu bertanya tentang pulpen astronot. Virus pun mengatakan jika memakai pensil dan pensilnya patah, maka pecahannya bisa mengenai mata dan juga instrumen lainnya. Lalu pulpen tersebut akhirnya diberikan kepada Rancu. बहुत ही important invention था. You understand? Yes, sir. You were wrong. You were wrong. Cannot be right all the time. Extraordinary student. And now, student of the year, Ranchor Das Shamal Das Chanchal. Di acara wisuda hari itu, Rancu menjadi wisudawan terbaik. Kesel-kesel nggak tuh Catur ya kan? Mereka semua pun berfoto dan sangat senang di hari bahagia tersebut. Tapi tidak bagi Rancu yang harus pergi meninggalkan dua sahabatnya. के टच में रहेंगे साल में एक बार जरूर मिलेंगे ये हम रांचो को आखिरी बार देख रहे थे Scene pun kembali ke masa sekarang dan mereka sudah sampai di sekolahnya Rancu. Terlihat murid-murid di sana yang kelakuannya ya 11-12 lah kayak si Rancu ya kan? Farhan, Raju, dan Pia pun semakin yakin itu benar-benar sekolah miliknya si idiot Rancu. Sampai akhirnya mereka bertemu seorang pria yang mengajaknya ke suatu ruangan. Mas-mas ini memberitahu jika Rancu selama ini selalu memantau perkembangan dua sahabatnya. Dia juga masih menyimpan helm Pia yang ketinggalan saat itu. Dan ternyata dia adalah मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गया किलोमीटर बन गया तो Rancu yang sedang bermain dengan murid-muridnya di danau dekat sekolah. Tiba-tiba didatangi Pia yang masih pakai baju manten. Sama seperti di mimpinya selama ini, Pia datang motoran pakai baju manten dan langsung menciumnya. Tapi ternyata और मुझे किस करने बोल के नहीं जा सकते थे? Pia pun bertanya, kamu sudah menikah? Menikah? Belum? Apakah kamu sudah mencintai seseorang? Iya, kata Rancu sambil masang muka kecewa. Siapa wanita itu? Kamu, kata Rancu. Dan mereka pun langsung berciuman. Lalu Farhan dan Raju datang. Mereka langsung menghajar Rancu. Saking keselnya, gimana gak keselur, 10 tahun gak ada kabar ya kan? अरे फरहान अरे तेरी हाय की तो ऐसी की तैसी अरे अरे मेरी बात तो सुन Dengan menahan sakit di titit, Catur datang dan langsung mengejek-ngejek Rancu karena dia hanya guru di sebuah desa, padahal lulusan teknik. Catur bilang uang anakku aja lebih besar dari gajimu. Catur yang sudah merasa menang meminta Rancu menandatangani deklarasi kekalahan. Catur yang melihat Rancu punya pulpennya Virus langsung diambilnya karena itu adalah milik pemenang, bukan pecundang katanya. This is for winners, not losers. Dengan sombongnya Catur bilang, "Cu, kalau ente butuh dana, cu, calling aja asistenku." Catur pun berjalan kembali ke mobil sambil terus mengejek-ngejek Rancu. Rancu cuma ketawa-ketawa aja ya kan lur, karena Catur sama sekali nggak berubah. Farhan, Raju, dan Pia penasaran siapa nama Rancu sebenarnya. Yang ternyata सुनसुक वांगड़ू वांगड़ू तू साइंटिस्ट है यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं mereka pun tertawa mendengar keplot twistan nama Rancu yang ternyata Punsuk Wengdu, ilmuwan hebat yang selama ini dicari-cari oleh Catur. Karena Catur dipanggil cuek-cuek aja, Punsuk Wengdu pun menjahilinya. मिस्टर वेंगड़ू, मिस्टर चतुर लेकिन आपकी कंपनी के साथ मैं डील साइन नहीं कर पाऊंगा मिस्टर वेंगड़ू, आप बोल चतुर A for apple B for ball की L for luxury अरे कैसे साइन करूं यार मेरी पेन तो तू ले गई Mamam nggak tuh? Anu Mr. Wengdu, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu pasti akan melakukan sesuatu yang hebat di dunia ini. Kamu menang, aku yang kalah. Sampai-sampai Catur rela nunjukin sempaknya dong. भाग लो। रंजू, मेरी जॉब चली जाएगी यार।
Buyar, Aliswell. Ayo bareng-bareng lur, Aliswell. Jujur aja ya lur, ini salah satu film yang aku tonton berkali-kali pun gak bosen. Siapapun kalian ya lur, anak sekolah, anak kuliah, lagi cari kerja, atau mungkin udah kerja, kalian wajib lihat ini karena penuh dengan pesan-pesan moral kehidupan. Dan pasti tetap terharu lihatnya lur. Tapi bukan berarti habis lihat Rancho kayak begitu terus kalian mikir, kuliah tidak penting, ijazah tidak penting. Gak gitu juga lur. Inti kalau kuliah pandangannya pasti lebih terbuka karena ketemu banyak orang ya kan. Bisa jadi ketemu ranco-ranco yang lainnya juga. Kalaupun gak kuliah, pastikan harus dapat ilmu yang banyak dan pergaulan yang luas. Kuliah nggak kuliah, pilihan ente masing-masing. Yang pasti benar kata Rancho, lakukan dan kerjakan apapun yang kalian sukai. Karena jika mencintai apa yang kalian kerjakan, maka kalian akan bekerja sungguh-sungguh sampai sesempurna mungkin. Dan kesuksesan pasti akan mengikuti.